Halo, perkenalkan nama aku Niko. Kali ini aku mau review sebuah film yang baru dirilis tahun ini, yaitu yang berjudul Rurouni Kenshin The Final. Film ini akan berfokus pada masa lalu Kenshin yang akan menguak fakta alasan dirinya mengembara selama ini. Kenshin ini disebut dengan julukan Batosai atau sang pembantai karena dulu dia adalah samurai yang terkenal dalam seni membunuhnya yang unik dan tentu saja pastinya sering membunuh. Jadi langsung saja kita mulai. Berlatar belakang tahun 1879, kita akan melihat ada pemeriksaan kereta api yang dilakukan polisi Jepang di Tokyo. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Kapten Goro, dan sekilas info bahwa kapten ini dulunya adalah mantan Shinsengumi, yang mana sebelum Jepang berevolusi menjadi negara yang maju akan peradaban teknologi barat, kelompok samurai Shinsengumi atau yang dikenal dengan shogun ini sempat menguasai Jepang pada zamannya. Dan sekarang setelah Jepang berevolusi, beberapa samurai Shinsengumi diambil menjadi abdi negara atau polisi seperti Kapten Goro yang kita lihat tadi. Lanjut. Pemeriksaan ini ternyata dilakukan karena ada seorang mafia yang telah menjual senjata dan kapalnya kepada musuh di film sebelumnya Rurouni Kenshin ini. Mafia ini bernama Enishi Yukishiro. Saat berdialog, Enishi sempat bertanya kepada Kapten Goro, apakah Batosai masih memiliki bekas luka di pipinya? Dan Kapten Goro tidak menjawab, lalu segera menangkap Enishi di situ. Dan bukan seperti mafia pada umumnya, Enishi tampak jago sekali dalam bela diri. Dan ini membuat sebuah pertanyaan bahwa siapakah Enishi dan apa hubungannya dengan Batosai atau Kenshin. Namun setelah menghabisi semua polisi di kereta, tiba-tiba Enishi menyerahkan diri dan meminta untuk ditangkap. Di saat yang sama kita akan melihat pahlawan sekaligus tokoh utama dalam film ini, yaitu Rurouni Kenshin. Dan kali ini Kenshin sedang berada di pasar bersama dengan teman-temannya. Bagi kalian yang belum nonton, teman-temannya adalah Kaoru, cewek yang dekat dengan Kenshin, Megumi, seorang dokter, Yahiko, adik dari Kaoru, dan terakhir ada Sanosuke, yaitu petarung yang pernah dikalahkan Kenshin. Tampak Kenshin dan teman-temannya sedang melihat pengantin yang sudah mengikuti gaya kebarat-baratan. Dan di situ Kaoru yang melihatnya termenung dan menghayalkan sesuatu, sehingga Yahiko bilang bahwa dia ingin Kenshin menjadi suaminya. Kaoru yang mendengar itu pun salting. Setelah berjalan-jalan di pasar, Kenshin mendatangi sebuah dojo kepolisian, yaitu Dojo Maekawa. Dan ketepatan di situ ada guru Maekawa dan kepala kepolisian yang bernama Uramura. Maekawa menjelaskan kalau polisi muda Jepang ini harus dilatih untuk bersiap dengan perang yang kapan saja bisa pecah dengan Tiongkok. Karena pada saat itu Jepang masih berseteru dengan Tiongkok. Adegan akan beralih kepada Enishi yang telah dibebaskan dari kepolisian. Ternyata dia dibebaskan oleh atasan Kapten Goro. Kapten Goro sempat bertanya kepada atasannya, kenapa mafia dibebaskan begitu saja? Ternyata jawabannya adalah karena Tiongkok masih punya yurisdiksi di Jepang. Dan mereka tidak bisa menangkap begitu saja warga Tiongkok di Jepang dan juga begitu sebaliknya. Namun dengan cerobohnya, atasan Kapten Goro ini mengutus satu mata-mata untuk mematahi Enishi dan kawanannya. Namun, mata-mata ini adalah anak buah dari musuh di film Rurouni Kenshin sebelumnya. Dengan melihat ini, Kapten Goro kecewa dan tidak dapat berkata apa-apa. Namun sebagai orang yang idealis, dia tetap menjalankan tugasnya dengan mencari tahu siapa Enishi dan apa tujuannya datang kemari. Pada malam hari, Kenshin dan teman-temannya pergi untuk makan malam di sebuah restoran daging. Namun di sisi lain, ternyata Enishi telah diam-diam melakukan sebuah rencana untuk melakukan penyerangan pada kota itu.
Sebelum serangan dilancarkan, Kenshin dan teman-temannya sudah selesai makan dari restoran tersebut. Dan tiba-tiba, ya, terdengar ledakan dari suatu bangunan. Yang ternyata bangunan tersebut adalah restoran yang mana Kenshin dan teman-temannya tadi makan di situ. Setelah ledakan itu selesai, tampak polisi berlarian dan langsung segera ke lokasi untuk menyelamatkan orang yang dapat diselamatkan. Dan di situ ada kepala polisi yang menyarankan Kenshin dan teman-temannya untuk berhati-hati karena mungkin akan ada serangan berikutnya yang terjadi. Namun Kenshin yang sudah penasaran ikut dengan polisi untuk mencari siapa pelaku dari penembakan ini. Setelah selang beberapa saat, akhirnya mereka menemukan sebuah bukti, yaitu kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Kenshin yang melihat itu, dia teringat dengan masa lalunya. Ketika dia membunuh, dia selalu memberikan peringatan lewat kertas. Tanpa ragu, Kenshin menjelaskan bahwa tulisan ini artinya adalah seseorang yang akan membalaskan dendam mewakili dewa. Namun sesaat setelah itu, Kapten Goro datang dan memberitahu tentang mafia yang menanyai dirinya dan bekas luka di pipinya. Setelah mendengar hal itu, Kenshin tampak memikirkan siapa dalang di balik serangan tadi. Dia masih bingung dan melihat kembali isi dari kertas tersebut. Di kliniknya, Megumi sedang mengobati pelayan restoran yang terkena ledakan tersebut. Banyak korban berjatuhan dan mengalami luka berat akibat ledakan itu. Dan itu sangat tidak manusiawi. Sanosuke yang sudah melihat korban-korban itu langsung mendatangi Kenshin dan bertanya apa maksud dari semua ini. Namun tiba-tiba, ya, ada orang misterius yang sedang mengetuk pintu di luar. Namun kedengarannya itu adalah sebuah teriakan minta tolong. Dan setelah dibuka, ini adalah salah satu polisi di dojo Maekawa. Katanya, di dojo tersebut sedang terjadi kerusuhan oleh seseorang yang tidak diketahui siapa. Dan polisi sedang kewalahan menghadapinya. Sontak mendengar hal itu, Kenshin dan Sanosuke bersiap-siap untuk pergi ke dojo Maekawa. Di dalam perjalanan, Kenshin dan Sanosuke berjumpa dengan polisi yang panik. Mereka bilang kalau kabar dari kepala polisi tidak ada lagi. Dan ini membuat keadaan semakin rumit karena mereka harus berbagi tugas untuk menyelamatkan dojo Maekawa dan kepala polisi. Adegan akan beralih kepada rumah polisi Uramura yang ternyata sudah diacak-acak oleh samurai yang jahat. Saat anak dan istri kepala polisi tersebut hendak dibunuh, tiba-tiba datang sesosok yang sangat cepat sekali menghalau pedang si samurai jahat tersebut. Ya, itu adalah sosok Kenshin yang dengan cepat menghalau si samurai jahat tersebut. Sesaat melihat Kenshin yang datang, samurai jahat ini nampak dari raut mukanya terkejut melihat bekas luka di pipi Kenshin. Dia tahu bahwa bekas luka itu menandakan kekejaman Battosai di masa lampau dan nanti akan terkuak bagaimana dia mendapatkan luka di pipi itu. Di sisi lain, terlihat bahwa dojo Maekawa sudah diporak-porandakan oleh samurai yang lain. Namun samurai kali ini tidak memakai senjata apa-apa, melainkan tangan kosong. Dan ketika Sanosuke datang, dia ternyata sudah terlambat dan melihat banyak sekali prajurit atau polisi yang jatuh oleh karena samurai yang jahat itu. Sejak pertarungan dimulai, sebenarnya Kenshin sudah mendominasi pertarungan ini. Dan sebenarnya samurai jahat ini pun tahu bahwa dia akan kalah. Dan dengan itu dia menyiapkan sebuah bom yang dipasang dengan tubuhnya dan meledakkan dirinya. Dan malam itu pun berakhir dengan kekacauan yang tragis. Pagi pun tiba.
Ketika Kenshin sedang berjalan hendak mendekati jembatan yang di atasnya, ada seseorang yang misterius yang tampaknya mengenal dia. Kemudian memanggil nama Batosai. Dan itu adalah Mafia alias Enishi yang kita lihat di awal film tadi. Awalnya Kenshin tidak mengenali Enishi. Namun setelah dia menyinggung tentang kakaknya, Kenshin tercengang dan terkejut karena yang di depannya adalah adik iparnya sendiri. Lah, kok bisa? Kuaklah sebuah fakta bahwa dulunya Kenshin punya seorang istri yang bernama Tomoe, di mana ketika Kenshin dicap sebagai seorang pengkhianat dan hendak dibunuh, istrinya datang menghalau dan tanpa sengaja tertebas oleh Kenshin bersama dengan orang yang ingin membunuhnya sampai tewas. Sekedar informasi guys, kalau luka X yang ada di pipi Kenshin, yang satu garisnya itu berasal dari istrinya dan yang satu lagi berasal dari kekasih istrinya, yang mana ketika mereka mau menikah si pria dibunuh oleh Kenshin dan ternyata selama ini istrinya berniat untuk membunuh Kenshin. Tapi karena sudah sekian lama dia tinggal dengan Kenshin, akhirnya si Tomo ini jatuh cinta dengan Kenshin, yang nanti alasan dia jatuh cinta akan dibahas di akhir film. Lanjut. Enishi sebenarnya sudah lama ingin membunuh Kenshin, namun dia berpikir bahwa kematian Kenshin tidak dapat menebus segala perbuatan di masa lalu. Dan dengan itu dia bermaksud ingin membuat Kenshin menderita dengan membunuh semua orang terdekat Kenshin. Dengan hari penghakiman manusia yang dibuatnya, Enishi berharap Kenshin akan menderita dengan melihat seluruh orang terdekatnya mati di depan mata Kenshin sendiri. Di sini sebenarnya Kenshin bisa saja membunuh Enishi karena Enishi sudah terbukti sebagai dalang atas segala penyerangan sebelumnya yang telah mengacaukan seluruh kota. Tapi karena Kenshin mengingat pembunuhan yang tak disengaja kepada istrinya, saat ini dia hanya bisa terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Enishi pun pergi dibiarkan begitu saja. Keesokan harinya Kenshin meminta teman-temannya untuk berkumpul karena dia akan mengatakan suatu hal yang penting. Akhirnya Kenshin memberitahu siapa dalang dibalik kejadian penyerangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dia berkata kalau semua itu adalah kelakuan adik iparnya. Dia menjelaskan bagaimana masa lalunya terjadi dan bagaimana dengan masa lalu tersebut adiknya menjadi dendam kepada dia. Yang mana pada saat itu sahabat-sahabatnya pun jadi dilema antara mau kasihan dan geram kepada adik iparnya si Kenshin ini. Saat membersihkan halaman, Kaoru kedatangan tamu yang ternyata itu adalah teman mereka di film Rurouni Kenshin sebelumnya. Mereka adalah sepasang kekasih ninja yang dimana pada kali ini mereka membawakan sebuah buku yang ternyata buku ini adalah buku harian Tomoe. Yang mana mereka dapatkan buku ini dari seorang biarawan, yang biarawan ini dulunya memiliki seorang ayah yang dekat dengan Kenshin. Di sisi lain kita akan melihat mata-mata yang telah diutus oleh atasan Kapten Goro ini memberitahu kepada Kapten Goro lokasi tempat penyimpanan gudang senjata Enishi. Namun pada malam hari ketika Kapten Goro datang bersama anak buahnya ke situ, tempat itu ternyata digunakan sebagai jebakan untuk membunuh mereka. Dan pada malam itu banyak sekali balon udara yang menjatuhkan kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Dan setelah itu banyak sekali terdengar ledakan di seluruh kota dan membuat semua orang kepanikan. Dan inilah hari penghakiman manusia yang Enishi tunggu-tunggu. Kenshin yang melihat semua kejadian ini pun berlari ke arah penembak meriam yang menembakkan ke segala arah tersebut. Dan pertarungan pun tak terbendung. Namun pada saat Kenshin bertarung,
Momen tersebut dimanfaatkan oleh Enishi untuk datang ke tempat teman-temannya dan menghabisi semua orang di situ, kemudian menculik Kaoru yang berada di situ. Kenshin yang sudah mengalahkan penembak tersebut teringat pada keadaan teman-temannya. Dan dengan berlari sekencang mungkin untuk mendapatkan teman-temannya, ternyata Kenshin sudah terlambat karena teman-temannya sudah dihabisi semua. Tapi ternyata guys tidak dibunuh oleh Enishi. Namun Kaoru tidak berada lagi di situ karena dia sudah diculik oleh Enishi. Tampak di pagi hari kota sudah hancur lebur oleh tembakan meriam di mana-mana. Nah, Kapten Goro dan anak buahnya yang semalam dijebak akhirnya selamat dan Kapten Goro ini kembali ke kota untuk melihat keadaan sekitar. Kenshin dengan raut wajah yang penuh tanggung jawab permisi kepada Yahiko kalau dia akan segera menyelamatkan Kaoru kakaknya. Kalau kalian nonton semua seri Rurouni Kenshin ini, tampak semua masalah itu berasal dari kejadian masa lalu. Dan itu membuat kita nanti akan semakin kaget atau mungkin terkejut melihat orang-orang baru yang ternyata dekat dulunya dengan Kenshin. Dan orang-orang tersebut masih memiliki dendam pada Kenshin. Ketika sampai di markas Enishi, Kenshin langsung menghabisi dua pengawal yang di dekat pintu. Namun ketika masuk, di situ sudah banyak sekali pengawal, prajurit maupun samurai yang sudah terlatih menunggu dia untuk datang dan mereka pun menyerang. Saat melawan prajurit, samurai, segala macam makhluk di situ, Kenshin ini tampak bisa melawan mereka, namun jumlah mereka itu tidak terhitung sehingga pada saat Kenshin melawannya, Kenshin ini sangat terbebani oleh jumlah yang sangat banyak itu sehingga Kaoru yang dikhawatirkan akan dibunuh nantinya tidak akan terselamatkan oleh dia karena nanti dia bisa terlambat. Saat kewalahan melawan prajurit yang sangat banyak itu, akhirnya datang bala bantuan kepada Kenshin ini, yaitu Kapten Goro, wanita ninja yang tadi datang ke rumah Kaoru, dan terakhir ada Sanosuke yang sudah babak belur. Nah, Sanosuke ini yang paling menarik perhatian di sini ya. Dengan bantuan itu, akhirnya Kenshin bisa masuk ke pintu lebih dalam markas Enishi ini. Namun, ada satu kejutan baru yang ada di sana. Ya, dia harus berhadapan dengan tangan kanan Enishi di situ, yang mana dia punya banyak sekali anak buah dan senjata yang lengkap. Dan bukan sampai di sini saja kejutannya. Pada adegan ini akan hadir seseorang yang pernah mematahkan pedang Sang Batosai. Ya, inilah dia tangan kanan Shishio, musuh Kenshin di film Rurouni Kenshin sebelumnya. Namun pada adegan ini kita akan dikejutkan untuk yang terakhir kalinya. Karena tangan kanan Shishio ini ternyata memihak pada Kenshin. Ternyata jawabannya karena dia sudah dikalahkan oleh Kenshin di film sebelumnya dan dia tidak mempunyai tujuan apa-apa lagi untuk hidup. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengembara sama seperti Kenshin. Nah, panik nggak tuh? Dengan bantuan itu akhirnya Kenshin bisa meneruskan perjalanan ke tempat Enishi dan Kaoru berada. Ketika sampai di ruangan Enishi, kita akan melihat kebencian yang sangat dalam dialami oleh Enishi kepada Kenshin dan kepedihan yang amat dalam dialami Kenshin oleh karena dia akan melawan adik iparnya sendiri. Sebelum detik-detik pertarungan, Kenshin sangat memahami hati Enishi dan itu sangat wajar ketika dia dendam melihat kakaknya terbunuh di depan matanya. Namun Kenshin juga menekankan bahwa jangan ada orang lain yang terlibat dalam dendam ini.
Hati Enishi yang panas mengharuskan dia berteriak membantah semua perkataan Kenshin. Dengan segala dendam yang dimilikinya, akhirnya dia mengambil pedang dan pertarungan pun tak terbendung. Pada saat Kenshin jatuh dan terpojok, Enishi bertanya apakah rasa sakitnya sama dengan rasa sakit yang dialami oleh kakaknya. Dan pada adegan ini, Enishi sangat ingin sekali membunuh Kenshin dan membalaskan dendam oleh arwah kakaknya. Dan pada saat Kenshin jatuh dan benar-benar hampir kalah, Enishi tidak terima karena dia harus mati dengan cara yang sangat mudah. Lalu Enishi menyuruh Kenshin untuk bunuh diri untuk menebus segala perbuatannya di masa lalu. Tapi Kenshin yang sudah lama memikirkan hal itu menjawab dia dengan berkata bahwa kematiannya saja tidak bisa menebus segala perbuatannya. Dan sekarang yang harus dia lakukan untuk menebusnya adalah melindungi teman-temannya. Oleh karena itu dia harus menghentikan Enishi dan segala kawanannya. Dan menekankan bahwa inilah kedamaian yang Tomoe inginkan. Mendengar hal itu, Enishi langsung emosi tak karuan dan langsung menyerang Kenshin. Namun pada adegan kali ini keadaan sudah berbalik karena Kenshin sudah dalam mode serius. Hingga pada saat Kenshin mengeluarkan jurus terakhirnya yang digunakannya pada Shishio di musuh film terakhir, Enishi jatuh dan tampak dia putus asa dan menangis karena merasa tidak bisa membalaskan dendam kakaknya kepada Kenshin. Tapi yang selanjutnya terjadi akan mengejutkan kita semua. Ya, Kenshin membiarkan Enishi menusuk dirinya. Dan bukan sampai di situ saja, salah seorang tangan kanannya menembak kembali badan Kenshin dan Kenshin semakin terjatuh. Namun sesaat ingin menembak lagi, datanglah Kaoru menghadang si tangan kanan Enishi itu. Dan saat pistol diarahkan ke Kaoru, disitulah Enishi membuat sebuah keputusan besar. Ya, dia melindungi Kaoru di situ. Pada saat ingin menghabisi tangan kanannya itu, Kenshin yang ternyata masih hidup menahan Enishi dan mengatakan terima kasih karena sudah melindungi Kaoru. Enishi yang perasaannya sudah campur aduk pada saat itu berkata hanya ingin menyelamatkan kakaknya pada masa lampau. Namun apa boleh buat, sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa kakaknya sudah tenang di alam sana. Hari tersebut pun berlalu dan sekarang Enishi berada dalam penjara. Ia menerima paket dari seseorang. Dan isi dari paket tersebut adalah sebuah buku yang ternyata buku tersebut adalah buku catatan harian kakaknya si Enishi yaitu Tomoe. Dan terkuaklah sebuah fakta bahwa alasan kakaknya tidak membiarkan Kenshin terbunuh adalah karena dia melihat tanggung jawab yang besar pada Kenshin. Dia melihat bahwa nyawa yang terbunuh tidak akan sebanding dengan nyawa yang akan diselamatkan oleh Kenshin. Dan Enishi pun menangis. Tamat. Secara keseluruhan film ini ringan dan cocok untuk ditonton keluarga. Dan saranku juga kalau kalian mau nonton film ini, tonton dulu lah film yang sebelumnya karena terbilang menarik kalau diikuti filmnya. Oke, sekian review hari ini, bye bye.